Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita baru selesai memenuhi undangan audiensi atas permintaan kami tim Posko Oren, audiensi dengan pengawas ketenagakerjaan wilayah 3 Cirebon perihal tentang progres yang sudah dilakukan oleh pengawas terhadap kasus kecelakaan kerja di PT Silken Cirebon ini. Jadi tadi sudah disampaikan banyak. Ini juga pada sore hari ini, tadi siang, kita mulai jam 2 sampai dengan sore ini baru selesai. Ini ada saudara ululnya juga kita hadirkan. Lalu teman-teman dari Posko Oren, ada Bung Krisna, ada Bung Kuswanto, kemudian juga orang tuanya ulul. Ini juga hadir semua. Kita menyampaikan dengan gamblang tentang apa yang terjadi di lapangan. Jadi bahwa pihak pengawas ketenagakerjaan sudah turun ke perusahaan, namun sempat beberapa jam ditahan, tidak bisa masuk. Ya. Kemudian hanya bisa masuk juga di lingkungan depan saja, dan saya kira belum mendapatkan data-data yang banyak tentang kasus kecelakaan kerja. Namun informasi ini dapat bahwa perusahaan HRD sudah menyampaikan bahwa memang betul di sana adalah kecelakaan kerja. Jadi pernyataan HRD di rumah sakit dengan setelah didatangi oleh pengawas itu berbeda ya, antara kecelakaan di rumah dan kecelakaan kerja. Ya, intinya HRD sudah menyampaikan bahwa itu adalah kecelakaan kerja. Kemudian yang berikutnya adalah tentang bagaimana saya menyoroti kepada pengawas ketenagakerjaan untuk bagaimana agar kasus ini dilaksanakan dengan baik, ya, dikawal dengan baik. Artinya tidak hanya ke satu, ada juga pemeriksaan berikutnya kepada perusahaan, karena jelas kami minta ada dua. Yang pertama adalah perusahaan harus memberi pengawas ketenagakerjaan harus memberikan sanksi yang tegas kepada perusahaan PT Silken tentang kelalaian K3 ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tentang haknya saudara ulul, ya? Hak terhadap santunannya, hak selama masa pengobatan dan lain sebagainya itu harus ditanggung oleh perusahaan, ya, karena dia bukan peserta BPJS Ketenagakerjaan, maka haknya sebagaimana PP 44 tahun 2015 harus melekat kepada perusahaan yang menanggung. Nah, selama ini dalam pemeriksaan saudara ulul masih menggunakan BPJS Kesehatan dari dirinya sendiri karena sudah didaftarin oleh perusahaan. Kemudian di samping hak-hak tadi, kami juga meminta agar pengawas ketenagakerjaan bersifat cepat, ya, karena ini adalah kecelakaan kerja, jangan sampai lambat, tidak ada respon yang cepat, agar segera keluarkan penetapan untuk bagaimana menghitung, karena kami tidak bisa menghitung, harus berdasarkan dari penetapan dari pengawas ketenagakerjaan untuk nanti bisa disampaikan ke perusahaan. Ya, informasi yang kami dapat bahwa pihak rumah sakit pun baru tahu bahwa permasalahan dulu adalah kecelakaan kerja. Akhirnya rumah sakit juga kekhawatiran tidak bisa mengklaim ke BPJS Kesehatan. Dan BPJS Kesehatan pun kemarin sudah dapat informasi dari kami bahwa permasalahan ini adalah kecelakaan kerja. Artinya di sini ada permasalahan yang baru, ya. Rumah sakit siapa yang akan menanggung? Itu nanti urusannya adalah rumah sakit dengan BPJS Kesehatan. Namun kami minta pengawas ketenagakerjaan segera menetapkan, ya, penetapannya tentang santunan berapa besar yang harus diberikan perusahaan, dan bukan hanya santunan cacat totalnya saja, cacatnya saja, anatomis saja, tapi hak-hak yang lainnya, masa pengobatan, kontrol dan sebagainya, kemudian upah yang belum dibayar atau santunan lain sebagainya, itu segera harus dibuat penetapan oleh pengawas ketenagakerjaan. Kami minta secepatnya, karena nanti nunggu kondisi ulul adalah sehat terlebih dahulu, nanti dengan di surat dokter, baru nanti itu bisa dihitung sebagai penetapan dari pengawas ketenagakerjaan. Kemudian sanksi agar ada efek jera buat perusahaan karena lalai terhadap K3 yang menyebabkan adanya kecelakaan kerja atau korban yang mengalami kecelakaan kerja, jadi sanksinya harus jelas. Ya, kita minta kepada pengawas ketenagakerjaan segera mengeluarkan sanksi dan perhitungan penetapan santunan-santunan untuk perusahaan bisa mengklaim semuanya biaya-biaya yang timbul. Demikian mungkin barangkali dari saya sebagai pendamping kuasa dari Posko Oren saudara ulul. Barangkali ada tambahan, Bung Wawan? Cukup ya?
Mungkin itu saja perkembangan update terakhir hari ini tanggal berapa hari? Tanggal 8 Desember 2025 tentang proses kecelakaan kerja. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.